Welcome back teman-teman di channel informasi dan tips channel kali ini. Saya akan sharing bagaimana tips trik caranya biar handphone Android teman-teman atau tablet Android teman-teman itu baterainya lebih awet, jadi nggak cepet bocor, nggak cepet gembung, nggak cepet drop baterainya. Daripada cepet drop kan teman-teman harus beli baterai yang baru dan yang original biasanya mahal. Kalau teman-teman baterai drop, ganti pakai baterai bal-bal, nanti bisa memberikan efek yang kurang baik buat handphone dan tablet teman-teman. Sehingga solusinya adalah teman-teman harus tahu tips triknya, caranya bagaimana agar handphone Android atau tablet Android teman-teman itu baterainya berusia lebih awet dari yang umumnya orang pakai ya. Nah, caranya teman-teman cari aplikasi di Play Store, namanya adalah Baterai Boot. Nah, ini Baterai Boot, baterai indikator. Nah, di sini silakan teman-teman install. Di sini klik tombol install. Nah, saya sudah pakai yang versi Pro nya biar nggak ada iklannya, maaf teman-teman, karena sudah malam ini rekamannya. Nah, setelah diinstal Baterai Bootnya, teman-teman harus men-setting alarm. Kenapa harus men-setting alarm? Ya, ini tujuan kita agar kita berikan notifikasi ketika HP kita sudah tercas dalam kondisi berapa persen. Misalkan kita set aja 95 atau 99%, maka si HP ini akan memberikan alarm berupa bunyi notifikasi. Ringtone-nya bisa atau notification-nya bisa kita set secara bebas ya. Kemudian yang settingan kedua, alarm untuk overheat, artinya temperatur atau suhu HP teman-teman itu sudah melebihi batas izin yang kita set. Misalkan saya set biasanya 44 derajat Celcius. Nah, kalau HP ini teman-teman pakai, mungkin misalkan terlalu lama buka YouTube atau main game atau browsing, maka suhu HP akan meningkat di atas suhu misalkan yang kita set 44 derajat Celcius. Misalkan suhunya sudah berada di 46 derajat Celcius atau 45, maka si HP ini pun akan memberikan alarm notifikasi yang kita set terlebih dahulu. Oke, langsung kita eksekusi aja. Masuk ke bagian gear ini dulu untuk ngatur selain alarm ya, nanti alarm di sini. Nah, pilih gear yang lambang kunci Inggris ini. Nah, lalu kita pilih under setting. Nah, di sini awalnya tuh saya masih ingat convert to Fahrenheit, jadi suhunya suhu HP di sini teman-teman, nggak bisa di scroll bawah. Suhu HP di bawah ini adalah masih dalam Fahrenheit, jadi teman-teman harus ubah ke Celsius dengan cara klik di sini. Nah, currently using Celsius, jadi dalam satuan Celsius. Nah, auto start at bootnya pilih always. Awalnya sih defaultnya yang ini ya, if running on shutdown. Saya always aja biar selalu si handphone ini mereboot atau ya mereboot aplikasi ini setelah HP ini mati ataupun nyala di kemudian lalu di kemudian waktu ya. Kemudian pilih di estimate type-nya, defaultnya itu konservatif kalau nggak salah, kalau enggak sih science status change. Saya pilih menjadi long term average biar lebih akurat waktu yang tersisa di bagian notifikasi. Waktu baterai tersisa misalkan 10 jam 35 menit misalkan. Nah, ini saya pakai yang rata-rata dalam jangka waktu lama biar lebih akurat aja ya. Nah, sininya boleh bebas ya, biasanya 2 weeks saja biar nggak terlalu lama. Maksimum locknya itu apa, nanti kita bisa cek. Itu catatan mengenai aktivitas baterai ini, charging atau dischargingnya. Kemudian kita pilih ke main notification, ini tidak ada yang perlu kita ubah sih kayaknya. Kemudian di status bar icon ini ada pilihan file number. Nah, ini klasik file number atau smaller, itu tinggal dicoba-coba teman-teman. Saya file number nanti di bagian panel kiri atas ini, di sini nih yang ada gambar email, daerah situlah pokoknya
akan muncul angkanya, karena ini defaultnya Android sudah memberikan indikator baterai dan persentasenya secara default ya. Untuk Nougat ini juga udah ada di pojok kanan atas. Nah itu. Lalu kita yang paling penting adalah ini, kita geser ke bagian kanan. Di bagian alarm ini kita klik bagian alarm sini. Nah awalnya ini nggak ada, jadi saya hapus dulu. Nah awalnya kayak gini, kita tinggal add alarm, lalu kita pilih mana teman-teman. Nah ini nih, pilih ada becomes fully charged. Nah kalau saya biasanya pilih yang ini, charge raise above, jadi charging melebihi berapa persen. Kalau yang paling atas ini fully charged, kadang si handphone terlambat memberikan alarmnya, karena dari 99 ke 100 itu kadang memerlukan waktu yang enggak singkat ya, lama, kadang nggak merespon juga. Jadi saya cari aman aja, charge raise above. Saya setnya jangan 90 ya, kurang. Kalau nggak 95, 99 itu terserah selera teman-teman. Kalau saya biasanya 95 aja biar nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun si HP telat memberikan notifikasi di persentase charging 96, 97, 98, masih banyak waktu yang tersisa. Kalau 99 kan naiknya langsung 100, jadi saya pilih 95. Nah ringtone-nya usahakan teman-teman yang memiliki suara yang cukup terdengar nyaring ya, biar teman-teman tahu oh bunyi ini berarti HP teman-teman yang sedang di charging itu udah udah full charging. Kalau yang kita set itu sudah di atas 95%. Nah pilih ya, terserah. Kalau saya pilihnya misalkan bunyi yang ini, cloud level, bunyinya seperti ini. Nah itu kencang. Lalu flashlight ini bebas, boleh nyala. Kalau nyala nanti si HP akan memancarkan LED flash di kameranya ya. Saya kurang tahu apakah kamera depan atau belakang karena saya belum pernah nyoba. Saya cukup vibrate aja deh, getar, jadi kerasa kalau getar itu lebih terasa daripada cahaya ya. Lalu back. Nah ini alarm pertama untuk urusan charging biar nggak overcharging baterainya. Yang kedua adalah overheat. Kita pilih add alarm kembali, lalu pilih bagian alarm type nya ini adalah temperature rise above. Ini jadi suhu handphone melebihi batas yang kita izinkan. Nah thresholdnya kita set berapa teman-teman. Kalau saya biasanya 44 teman-teman, jadi saya anggap suhu 45 ke atas itu sudah overheat. Itu terserah selera teman-teman juga. Defaultnya 46, boleh teman-teman set 46, boleh juga 44. Kalau saya 44 karena saya pernah baca di kotak HP-nya Samsung itu harap hindari suhu suhu ruangan yang melebihi 44 derajat Celcius. Jadi saya anggap angka 44 itu angka standarnya Samsung ya. Jadi ketika teman-teman naruh misalkan HP ini di dashboard mobil atau di luar ruangan yang terkena paparan matahari, nah suhu 44 derajat Celcius itu sudah dianggap Samsung itu suhu yang sudah overheat, yang bisa mengancam kesehatan baterai dan mesin dari handphonenya. Oke, jadi saya pilih angka 44, defaultnya tadi 46 ya, untuk selera teman-teman. Ringtone-nya pun pilih sebisa mungkin yang singkat tapi nyaring. Kalau yang tadi yang charging itu kan lama tapi nyaring. Kalau yang ini khusus untuk overheat, singkat tapi nyaring. Saya pilih biasanya ini selera juga ya, Giletic. Nah itu singkat tapi nyaring. Vibrate juga, getarkan. Jadi ketika teman-teman lagi main game atau lagi nonton YouTube, ada getar dan bunyi yang kita set tadi, misalkan bunyi gulantik itu, berarti HP saya suhunya sudah di atas 44 derajat Celcius. Alangkah lebih baiknya kita cool down dulu, kita berhentikan aktivitas main game atau browsingnya, kita dinginkan HP-nya. Apalagi kalau teman-teman charging, jangan sekali-kali dipakai ya, handphone yang bisa overheat. Itu mungkin sangat membantu sekali teman-teman, it works. Nah ini nggak harus membutuhkan
syarat root Androidnya, jadi ini untuk yang belum di root juga working ya. Nah ini yang aktivitas lognya saya batasi 2 minggu yang nggak terlalu banyak. Ini ada aktivitas charging, discharging, waktunya, jamnya, dan lain sebagainya. Nah alarm udah ya, mungkin udah selesai, jadi kita sudah siap kita insya Allah aman ke depannya, berbebas dari overcharging dan terbebas dari overheat panas. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau teman-teman merasa sangat terbantu dan suka dengan video saya ini, silahkan klik tombol like nya biar HP teman-teman lebih awet, lebih aman, dan gak cepat rusak mesin HP-nya karena overheat ataupun overcharging ya. Dan usahakan kalau charging pakai selalu kabel bawaan dari handphone teman-teman, jangan pakai kabel yang lain karena spesifikasi ampernya kadang sangat bervariasi atau berbeda dari tiap handphone ya. Kemudian teman-teman share video ini ke semua media sosial teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganannya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar tips trik di seputar Android dari channel